Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminatu Zahra, NIM 121. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai pengantar pemrograman berbasis web. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah definisi dari pemrograman web itu sendiri. Kita pecah menjadi satu-satu. Yang pertama, pemrograman. Definisi dari pemrograman yakni suatu usaha menulis perintah atau program aplikasi sehingga komputer dapat menjalankan perintah yang diberikan. Kemudian definisi dari pemrograman web, yakni membuat program aplikasi berbasis web. Yang ketiga, definisi dari aplikasi berbasis web, yakni aplikasi yang dibuat dengan menggunakan mekanisme dan aplikasi yang sudah ada pada sistem web, dalam kurung www. Kemudian kita lanjut ke pengertian web. Pengertian web adalah salah satu aplikasi yang berisi dokumen-dokumen multimedia, yakni berupa teks, gambar, suara, animasi, maupun video, yang di dalamnya menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Dan untuk mengaksesnya, kita perlu menggunakan perangkat lunak yang disebut dengan browser. Terdapat beberapa jenis browser, yakni diantaranya ada Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, maupun Safari. Browser-browser ini merupakan browser yang umum kita jumpai dan yang umum kita gunakan. Untuk cara kerja web, kurang lebihnya bisa dilihat dari gambar yang telah saya sediakan di sini. Ada user, kemudian lanjut ke internet, ada web servernya, HTML masuk, nanti authors write HTML-nya. Mungkin tidak kurang lebih cara kerja web seperti ini dari hasil gambar yang telah saya cari. Kemudian kita lanjut mengenai pembahasan WWW atau World Wide Web. World Wide Web adalah layanan internet yang paling populer saat ini. Internet mulai dikenal dan digunakan secara luas setelah adanya layanan WWW. WWW adalah halaman-halaman website yang dapat saling terkoneksi satu dengan lainnya, dalam kurung hyperlink, yang membentuk samudera belantara informasi. WWW berjalan dengan protokol Hypertext Transfer Protocol, dalam kurung HTTP. Halaman web merupakan file teks murni atau plain text yang berisi sintaks-sintaks HTML yang dapat dibuka, dilihat, diterjemahkan dengan internet browser. HTTP sendiri atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web atau WWW. Sejarah protokol HTTP pertama kali dipergunakan dalam WWW pada tahun 1990. Pada saat tersebut yang dipakai adalah protokol HTTP versi 0.9. Versi 0.9 ini adalah protokol transfer dokumen secara mentah. Maksudnya di mana data dalam dokumen dikirim sesuai dengan isi dari dokumen tersebut tanpa memandang tipe dari dokumen yang dikirim. Selanjutnya, ditinjau dari aspek konten atau isi dan teknologi, web dibagi menjadi dua jenis, yaitu web statis dan web dinamis. Di sini kita bisa melihat perbedaan dari web statis maupun web dinamis. Untuk web statis, bagian besar halaman web itu sudah statis. Kemudian isinya berupa teks, link maupun gambar yang sama setiap kali diakses. Contohnya dokumen online yang kebanyakan berupa homepage. Kemudian untuk web dinamis sendiri lebih mengarah ke layanan online atau e-commerce. Halaman harus update seperti artikel yang mungkin sering berganti. Jika kita membuka browser, pastinya ada artikel-artikel yang sering berganti. Kemudian mampu bereaksi terhadap tindakan info penggunaan, permintaan dan proses, pemesanan jasa, dan lain-lain. Mungkin contoh dari web dinamis ini www.amazon.com. Prinsip kerja web statis. Yang pertama, browser meminta sebuah halaman ke suatu situs. Yang kedua, permintaan diterima oleh web server atau server yang bertanggung jawab melayani proses permintaan browser. Yang ketiga, web server segera mengirimkan halaman HTML yang diminta klien. Yang terakhir, browser pada klien segera menampilkan dokumen HTML berdasarkan kode-kode yang terdapat pada HTML. Mungkin kurang lebih bisa dilihat pada gambar yang telah saya berikan di sini. Prinsip kerja web statis. Kita
Kita lanjut, prinsip kerja web dinamis. Yang pertama, browser meminta sebuah halaman ke suatu situs isi halaman bersifat dinamis dan dapat mengikuti perubahan isi database tersebut. Untuk pengertian web dinamis sendiri terkadang diartikan sebagai halaman web yang dilengkapi dengan gambar-gambar bergerak. Web dinamis dapat digunakan untuk membentuk aplikasi interaktif yang memungkinkan pemakai tak hanya memperoleh informasi terkini, tetapi dapat juga melakukan perubahan data. Misalnya untuk pengisian KRS, perubahan data pribadi, pengisian berita terbaru. Dan yang terakhir, web dinamis dibentuk dengan menambahkan perangkat lunak tambahan seperti ASP atau PHP. Dan di sini teman-teman bisa melihat sedikit gambaran dari gimana proses kerja web dinamis. Selanjutnya kita beralih ke pemrograman web. Pemrograman web sendiri terbagi menjadi dua, yakni ada client-side scripting dan server-side scripting. Untuk client-side scripting sendiri yaitu merupakan script dari sisi klien, yang dimana program yang diproses dalam browser klien. Jenis script ini adalah program kecil yang diunduh, dikompilasi, dan dijalankan oleh browser. JavaScript adalah bahasa script dari sisi klien yang penting dan banyak digunakan di situs web dinamis. Contoh dari client-side scripting sendiri, yang pertama ada CSS, yang kedua ada JavaScript, yang ketiga ada jQuery, yang keempat ada HTML, yang kelima ada XML, dan yang terakhir ada HTML. Ini adalah sebagian contoh dari client-side scripting. Kemudian yang kedua yakni server-side scripting. Server-side scripting adalah bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer server atau penyedia. Jadi, setiap kali sebuah web dikunjungi, server akan mengirimkan data-data yang diminta dari database yang kemudian akan ditampilkan di web. Itu merupakan pengertian dari server-side scripting yang merupakan server dari pengolahan pemrogramannya. Untuk contoh dari server-side scripting, yang pertama ada Active Sales Page atau ASP, kemudian PHP, Hypertext Preprocessor, yang ketiga ada Java Server Page atau JSP. Ini adalah sebagian dari contoh server-side scripting. Nah, mungkin cukup sekian dari pengantar pemrograman web yang dapat saya sampaikan. Dan ini hanya sebagian dari pengantar pemrograman berbasis web yang dapat saya ulas, yang dapat saya cari pengertiannya. Mungkin sedikit yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.